Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di episode yang ketiga ini akan membahas sekitar cropping dan motion ya. Kita berikan contoh dulu. Kita ambil salah satu foto dan dimasukkan ke dalam satu layer. Di dalam satu layer ini, maka kita lihat nih kenapa gambarnya tidak full. Yang pertama, karena settingnya memang bisa kita lihat di sini ada setting, kemudian properties. Nah, template yang digunakan adalah ukurannya 1920 kali 1080 pixel, sehingga fotonya tidak sesuai dengan frame yang ditentukan. Nah, mau ikut yang mana? Foto ikut frame atau frame ikut foto? Nah, template yang ada di sini merupakan template standar untuk tampilan widescreen. Jadi, oleh karena itu, maka foto yang harus mengikuti frame, gitu ya. Nah, berapa frame yang harus kita ikuti? Supaya full, maka harus diikuti model yang sudah ada. Nah, di sini ada tombol namanya cropping. Ya, ada button cropping, even, pan, atau crop. Ya, kita klik saja di situ pada layer foto. Klik, kemudian kita pilih di sini ada presetnya. Kalau defaultnya berarti itu seutuhnya ukuran orsinil. Kalau untuk bisa memenuhi dalam frame, maka kita harus sesuaikan dengan template, yaitu ukurannya 16:9. Ini widescreen TV aspek rasio. Jadi aspek rasio untuk tampilan di TV itu berbeda-beda, guys. Ya, untuk yang sekarang yang muncul di layar televisi atau di layar monitor atau di layar YouTube itu sama saja. Adalah 16:9. Klik dan pilih, sehingga di sini ada batas yang garis terputus-putus itu adalah merupakan area yang akan ditampilkan pada preview, gitu ya. Coba kita ulang, kalau kita pakai aspek rasionya yang asli, oke, maka tidak akan bisa memenuhi dalam frame. Tapi kalau kita menggunakan aspek rasionya 16:9, maka akan penuh dalam sebuah frame tersebut. Nah, frame ini atau disebutnya dengan cropping, ini bisa sesuai dengan apa yang sudah ada di template di sini atau bisa kita ubah-ubah, guys, ya. Kalau pengen tampilannya lebih besar, misalnya kita zoom in gitu ya. Ini zoom innya itulah zoom in dari gambar ya. Tergantung kualitas gambarnya nih. Bisa kita tarik ke dalam ya. Kalau kita perhatikan ya, semakin kecil lingkar atau kotak dari cropping ini, maka gambar yang muncul dari preview ini akan semakin besar. Contoh, saya akan mengcropping atau zoom pada wajah salah satu orang, misalnya di sini. Nah, gini guys, jadi semakin kecil kotaknya, maka tampilan di dalam preview itu gambarnya akan semakin besar, gitu ya guys. Pada pen dan crop ini juga dilengkapi dengan pergerakan atau animasi. Kita kembali ke event pen crop. Di bagian bawah pen crop ini ada yang disebut dengan keyframe. Keyframe ini adalah titik di mana akan kita atur pergerakan. Misalnya begini. Di sini ada dua keyframe. Kita klik salah satu keyframe ini, yang atas ini ada dua nih, yang segitiga ada dua. Kita klik yang atas. Ini berarti menunjukkan titik 0 pada waktu animasi. Kemudian kita tentukan di titik yang ke detik yang kedua, kira-kira di sini. Kita double klik di sini, klik. Nah, sehingga ini muncul ada keyframe. Ya. Di titik yang 0, kondisi frame atau croppingnya normal. Pada detik kedua
Kita klik dulu detik yang kedua keyframe-nya. Kemudian kita zoom pada salah satu atau kita zoom pada foto ini. Seperti ini. Sehingga ada 2 titik yang kita tentukan. Titik 0 dengan kondisi keyframe full. Dan titik keyframe yang kedua ada di detik yang kedua dengan posisi yaitu lebih dekat dengan foto atau zoom, kondisi zoom ya. Jadi kita tinggal menentukan 2 titik ini saja, maka kita close dulu. Setelah kita tentukan kita close dulu. Kalau kita play ya, maka lihat di sini pergerakannya. Maka foto akan bergerak sesuai dengan pergerakan pada keyframe tadi. Nah, pada detik yang kedua kenapa dia berhenti? Pada detik yang kedua gambar ini berhenti. Nah, di situ. Gambar itu berhenti. Kenapa? Kita lihat. Kembali lagi ke pen crop. Kita lihat. Karena pada detik yang kedua, dia dikunci. Tidak bergerak lagi sampai detik terakhir. Coba kalau kita yang keyframe yang di detik kedua itu kita tarik lagi ke detik yang ketiga misalnya gitu ya. Kita close. Coba kita lihat. Pada detik yang kedua, dia terus berjalan, melakukan zoom, dan berhenti di detik yang ketiga. Nah, itu yang disebut dengan motion atau animasi yang tersedia dalam pen and crop. Jadi kita bisa memanfaatkan. Apakah keyframe-nya bisa beberapa? Bisa. Misalnya keyframe yang pertama di titik 0, keyframe yang kedua saya simpan di detik yang kedua dengan posisi seperti ini. Kemudian detik yang keempat kita buat keyframe lagi, yaitu kita geser ke kanan misalnya gitu ya. Jadi ada 2 pergerakan. Yang pertama dari titik 0 ke detik yang kedua itu zoom. Dari detik yang kedua menuju detik yang keempat itu adalah pergeseran ke kanan atau ke kiri. Kita coba, kita close dulu. Kita coba ke awal, pakai apa? Pakai tombol W dalam keyboard. W kemudian spasi. Pada detik yang kedua dia berhenti dan bergeser menuju detik yang keempat. Demikian. Itu adalah contoh pergerakan menggunakan cropping, motion menggunakan cropping. Demikian. Terima kasih, kita bertemu lagi di episode yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.